Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT channel teman-teman. Bagi penonton saya dimanapun teman-teman berada, terima kasih sudah mau berkunjung, mau menonton di channel saya ini Wong Cah PCT Wong Deso teman-teman. Di sini tempat saya belajar, tempat saya berbagi share yang apa ada di dalam kepala saya, dan itunya untuk belajar terus membawa kebermanfaatan dah, itu kira-kira kurang lebih itu cita-cita saya teman-teman. Kalaupun ada banyak salah, banyak hal yang nggak tepat, banyak yang videonya kurang bagus segala macam, itu adalah proses pembelajaran saya, jadi mohon diberikan masukan dan kritik membangun teman-teman. Nah, ini tadi saya udah ngeletak tertidur, memang saya biasanya tidur lebih awal, tapi terkaget karena Mbak Kalisa tiba-tiba masuk ke kamar dan penutup jendela tuh kayak buak gitu. Ya wes lah, karena nggak bisa langsung tidur, malah saya barusan makan daging yang dibuat si bunda, dan pasti akan mendelay tidur saya, kan saya udah terganggu dikit, biasanya udah agak susah tidur. Nah, lagi nunggu-nunggu itu saya tadi buka HP dan melihat TikTok yang ada mengatakan mengenai leadership gitu ya. Jadi seorang leadership itu yang membawa hal yang bagus, yaitu dua hal disebutkan di situ, ada empati dan kemampuan untuk mendengarkan. Diceritakan bahwa ada seorang pemimpin, seorang leader di suatu company gitu ya. Dia itu begitu aware bagaimana ke bawahannya, ke timnya gitu ya. Ada yang sakit aware, kepedulian, terus kalau ada yang ngadu didengerin aja, padahal beliau sibuk tapi dia mendengarkan. Dan suatu saat si pemimpin ini dipindahkan ke divisi yang downgrade gitu ya, yang tadinya levelnya udah bagus diturunkan, tapi beliau tetap aja menerima dengan bahagia, terus dengan kebaikan, tanpa mengeluh, tanpa ini, tetap dilakukan yang terbaik. Dan suatu saat beliau mengundurkan diri. Yang terjadi sampai 30% karyawan itu mengundurkan diri mengikuti beliau. Nah ini teman-teman, jadi pemimpin itu tidak serta-merta cuma merasa, wah gue jadi seorang pemimpin, lu harus ngikutin gue, dan itu keren. Karena saya jujur, saya sendiri pernah menjadi seorang manajer di satu kampus gitu ya, sebagai IT manager. Saya dulu belajar banyak hal mengenai masalah leadership, dan sampai detik ini pun saya masih banyak ternyata, wah gila, saya ini masih kebawa emosi, kadang kebawa hal yang gitu, yang nggak tepat gitu. Jadi terus belajar teman-teman. Saya dulu punya, saat saya jadi seorang OB, ini awal mula saya mendapatkan pencerahan gitu ya teman-teman. Saya itu di situ, saya OB, teman-teman saya OB, tapi dikomporin, diajarin tentang manajerial, diajarin tentang manajemen. Saya dikasih buku suruh fotokopi yang segini, saya baca tapi saya nggak begitu paham banget itu, tapi sedikit-sedikit saya paham. Beliau ini action menyuruh itu dengan langsung mencontohkan. Contoh kecil saja nih, kami dulu kalau nggak salah masuk kerja tuh jam setengah 7 atau jam 6 gitu ya, lupa. Nah, cara menegurnya beliau pada saat kita datang telat atau apa tuh nggak dengan gaya kasar, cara barabar, das kamu telat weh gitu, enggak. Beliau datang lebih pagi, beliau ngeliat situasi si kondisi, terus beliau seorang apa ya, general manager ya waktu itu, ngelihat misalkan ada lantai kotor, udah beliau ngepel-pelan gitu, ngepel pakai batik, baju panjang, ngepel lantai. Sedangkan itu tugas kita gitu sebagai orang OB, sebagai cleaning service lah gitu, panggil aja housekeeping lah seperti itu. Tapi sebenarnya kita cleaning service gitu ya. Pada kita datang dikit-dikit, wih pak, pagi pak gitu, rasa sungkan, rasa gimana ya, pimpinan kita ngepel depan kita, itu teguran sampai nancep ke jiwa, ke dinding, kemana. Itu beliau nggak ngomong, kamu telat, enggak, tapi tegurannya des. Itu menurut saya art seni ya sebagai seorang leader. Beliau ngomporin guys, mereka teman-teman ini yang tadinya ya gak kenal segala macam, pada hari libur diajak datang ke area tempat beliau, rumah beliau, dengan senyumnya, dengan ketulusannya. Tapi seorang pemimpin gitu menurut saya, di sana kita diajak bakar-bakar. Waktu saya ingat banget, saya tuh nggak begitu kenal orang, termasuk yang susah apa namanya berkomunikasi, nggak punya temen gitu, diajak ke sana. Saya wah, dalam hati, ya Allah, seakan-akan saya menemukan keluarga baru. Dan tim saya yang seorang
apa ya, cleaning service itu semua teman-teman. Dikomporin dulu, ayo waktu itu zaman itu UT. Ayo kalian kuliah lagi. Nggak bisa di BINUS nggak apa-apa, kalian di UT. Dan banyak yang teman-teman saya masuk UT. Ada beberapa yang sampai saat ini sepertinya lulus gitu ya. Dan akhirnya upgrade gara-gara itu teman-teman saya bisa naik posisi. Ada yang jadi staff di sini, dan itu di kampus BINUS waktu itu. Dan termasuk saya sendiri tetap kuliah, tapi saya tidak di UT, tapi di kampus yang lain. Dan ternyata kemarin saya baru paham kayaknya kampus sudah di take down, karena emang kampus malam gitu ya. Di entah gimana terus, ya intinya tapi saya tetap kuliah sampai saya bisa ambil ke S2 gitu. Tapi motivasi ke beliau itu luar biasa. Dan semoga pembelajarannya beliau ini bisa menjadikan amal kebaikan beliau, karena saya dengar di tahun berapa itu beliau sudah dipanggil oleh SWT gitu teman-teman. Tapi di sini saya belajar lagi mengenai leadership. Beliau bisa menggerakkan massa tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus marah-marah, tanpa harus menyuruh dengan gitu ya. Karena biasanya seorang pemimpin itu rata-rata kalau cuman mengandalkan dia jabatan, udah top down aja. Lakukan, lakukan. Datangnya ditakutin, tapi di belakangnya jadi omongan. Saya juga banyak mengenal ada orang jadi pimpinan di sekitaran saya lah dulu, tapi nggak punya jiwa leadership. Jadi ya cuman dihormati karena dia punya posisi aja. Tapi di belakangnya, maki-maki. Cenderung nggak suka, nggak ini gitu ya. Tapi di belakangnya banyak banget yang punya jabatan tapi nggak punya jiwa leadership. Jadi mungkin karena pintar, karena apa gitu. Justru orang-orang pintar tuh kadang-kadang berbahaya karena memimpin dengan cara menurut dia benar, tapi tidak merasakan, dengan nggak menggunakan empati, nggak pernah mendengarkan apa sih yang diperlukan bawahan saya, tim saya gitu. Makanya saya dulu coba inovasi waktu saya jadi leader di tempat kantor terbaru. Saya coba mengkolaborasikan gimana ya tim saya happy, tapi pekerja juga running. Salah satunya saya dulu pernah bikin lapangan tenis meja, gitu ya. Saya bikin gempur-gempuran. Ya mungkin ini bukan terbaik, tapi tim saya jadi enjoy teman-teman. Saya bisa membuat semangat tidak harus top down, nggak harus suruh-suruh. Akhirnya apa? Terjadilah semangat tapi tetap running well gitu loh. Walaupun nggak 100% menurut saya benar juga. Ada juga saya coba bikin di tempat itu, saya buatin tempat tidur tapi agak tersembunyi gitu ya di belakang meja. Silahkan pada saat lelah gitu ngeletak dulu. Saya contoh sendiri juga ngeletak gitu. Terus teman-teman pokoknya gantian aja ngeletak di situ guys, di sini gitu. Dan mereka happy. Kerja itu nggak harus kaku, nggak harus kalau ada bos nggak juga. Karena otak manusia perlu juga refreshing gitu. Jadi yang penting responsibelnya jalan, terus pelayanannya juga baik, terus kalau ada apa-apa itu satsetnya juga ada gitu. Terus itu dulu. Kalau sekarang ya kembali belajar, yang saya hadapin ini bukan orang-orang well educated teman-teman. Ada juga yang well educated, tapi ada yang juga jauh banget secara keilmuan saya gitu. Nah, mau tidak mau saya harus mendengarkan beliau-beliau ini sebenarnya dibutuhkan apa sih gitu. Yang biasa saya bantu apa. Kadang-kadang saya ini juga lupa gitu, karena ibaratnya dulu saya masuk ke area well educated yang wah gitu, sekarang bener-bener saya bertemu dengan orang-orang tim saya ini yang ya nggak well educated, tapi mereka itu kalau kita bisa apa dengan problem mereka. Contoh ya, ada aja yang mengeluh terus misalkan, terus saya kasih tahu jangan mengeluh, karena apa, vibrasinya mengeluh itu justru akan menjauhkan kita dari rezeki yang baik. Rezeki akan menjauh kalau kita mengeluh. Tetapi kita dengan istighfar, doa, tujuannya apa? Supaya datanglah hal yang positif. Uh, Environment yang baik, yang positif itu membuat kita semangat, smile, dan akhirnya kita bergerak dengan happy, dengan sukacita gitu, bukan dengan manyun, dengan pisuhan, dengan cacian, tidak. Nah, akhirnya pelan-pelan ya Allah, akhirnya bisa lah, walaupun tidak bisa mengurangi 100%, tapi minimal bisa meminimais hal kayak gini teman-teman. Ya mungkin saya dengan kayak bercanda, kadang-kadang kayak songong gitu. Tapi nawa itu sebenarnya adalah ayo kita belajar bareng-bareng, kita bertumbuh bareng-bareng, kita untuk hal positif, hal yang baik gitu teman-teman. Jadi bener banget kalau yang tadi seorang leader itu ya empati. Empati terus mendengar. Ini susah banget kalau yang udah biasa ngoceh, biasa ngomong, mendengarkan itu susah.
Padahal salah satu hal yang terbaik sebagai seorang leader adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Itu teman-teman. Ya, sebelum tidur nih saya kok merenung benar juga ya. Moga-moga saya terus bisa belajar, mengaplikasikan, mengistiqomahkan, dan selain mengistiqomahkan untuk belajar konten, tapi mengistiqomahkan juga untuk belajar sebagai seorang leader. Karena everybody is a leader. Kudunya. Karena apa? Manusia dilahirkan ke dunia, salah satu menjadi khalifah fil ard. Ya, pemimpin. Pemimpin itu sebagai seorang leader. Leader itu ya itu. Dan bagaimana pemimpin yang terbaik? Tentunya pemimpin yang arahnya ke atas gitu teman-teman ya. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan ini coba saya cerita-cerita yang apa ada yang di kepala saya sebelum terlelap karena tadi sempat terganggu, tapi tidak apa-apa. Kita ambil hikmahnya, positifnya, terus berkarya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.